Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan tes. Sebelum Bapak mulai pelajarannya, saya minta satu dari kalian untuk memulai pelajaran ini dengan harapan dengan pembacaan doa kita, pembelajaran yang akan kita laksanakan jalan dengan benar. Saya persilakan untuk Nanda Rizul Faidi untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Guru. Baiklah teman-teman, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Ananda Rizul Faidi. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Jadi karena ini pembelajaran pertama, saya beri kesempatan untuk mengisi absensi di Google Form. Selanjutnya, mari kita bersama-sama memasuki kegiatan inti kita pada hari ini. Sebelum saya mulai, silakan anak-anak untuk menyediakan catatan dan hasil yang bisa kalian catat nanti. Oke, pertemuan pertama kita kali ini kita masuk kepada bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik kenegaraan. Submaterinya adalah kebangsaan di Indonesia. Nah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini membangun nilai-nilai toleransi dan kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hasil analisis yang mengenai tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai dan praktik. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis yang terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik. Sebelum Bapak masuk kepada materi lebih lanjut, mari kita pelajari bersama definisi dari kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang supaya melakukan tindakan yang Mari kita lihat contoh gambar menguasai orang lain. Ini gambar yang pertama, anak-anak bisa melihatnya. Kemudian ini gambar yang kedua, anak juga bisa melihatnya dengan jelas. Dan ini gambar yang ketiga. Ini gambar yang keempat. Anak-anak, dari keempat gambar yang Bapak tampilkan ini, apa yang bisa anak-anak pahami dari gambar tersebut? Kan barangkali ada yang mau sampaikan. Dari tampilan empat gambar ini, apa yang anak-anak pahami tentang kaitannya dengan kekuasaan? Saya Pak Atau Guru. Bapak saya tunjuk saja ya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Pak Idi. Kepemimpinan itu erat kaitannya dengan kekuasaan Bapak Guru. Jadi kepemimpinan yang baik akan menentukan kekuasaan yang baik pula. Jadi kalau seseorang sudah mempunyai gaya kepemimpinan yang baik, karismatik, akan semakin banyak orang yang terpengaruh olehnya Bapak Guru. Karena ini di belakang banyak Bapak Guru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak sekali Pak Guru. Ya, baik. Bagus, Anda Rizul Faidi. Dari keempat gambar tersebut bisa kita tarik kesimpulan orang yang menguasai disebut penguasa, kemudian predikat kewenangannya itu disebut kekuasaan, kemudian menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menguasai disebut kuasa. Kemudian yang keempat, objek itu bisa orang atau bisa lembaga atau bisa instansi yang dipengaruhi itu disebut kuasa. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Macam-macam kekuasaan di Indonesia. Macam-macam kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, kemudian ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan militer. Lanjut. Kemudian pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagian kekuasaan secara horizontal.
Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara lebih jelasnya berikut akan Bapak jelaskan. Dan pembagian kekuasaan secara horizontal, apa yang dimaksud dengan kekuasaan secara horizontal anak-anak? Sebelum Bapak jelaskan, kali ada yang mau menyampaikan pendapatnya, bagian yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal itu. Horizontal itu kan lurus Pak Guru. Kalau di matematika itu Pak Guru. Berarti mungkin kekuasaan yang searah Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih. Saya Pak, Ya, kekuasaan yang dibagi berdasarkan fungsinya Pak. Jadi dibagi dalam lembaga yang kedudukannya sejajar. oke, terima kasih Lana. Yang lain? Saya Pak. Saya Pak, Ya, itu kekuasaan yang satu level. Yang satu level Pak. Terima kasih. Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, bisa kita tarik kesimpulan pembagian kekuasaan secara horizontal itu. Kekuasaan yang searah seperti apa yang dikatakan di tadi. Dan kekuasaan yang sesuai dengan fungsinya sesuai yang dikatakan oleh Elana tadi dan teman-temannya yang lain. Saya mulai dari yang pertama ini. Kekuasaan konstitutif itu isinya adalah majelis permusyawaratan rakyat. Dan yang kedua, legislatif isinya adalah DPRD, DPR, dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan eksekutif itu isinya adalah presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana undang. Dan yudikatif isinya adalah Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah dan Komisi Yudisial yang berfungsi mengadili pelanggaran undang-undang. Dan lembaga yang berikutnya adalah lembaga kekuasaan eksaminatif yang isinya seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dan yang terakhir lembaga kekuasaan moneter yang isinya seperti Bank Indonesia. Dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Bagian kekuasaan secara vertikal, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan anak-anak. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Pak, Tentang kekuasaan. Ya. pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya Pak, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada lembaga-lembaganya. Oke, baik. Terima kasih Lana. Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Bagian kekuasaan secara vertikal, kekuasaan yang berdasarkan di garis koordinasinya itu dari atas ke bawah. Mulai dari pusat sampai ke daerah yang paling bawah, yaitu di desa atau kelurahan. Baik, di sini dari Bapak ini silakan anak-anak mengerjakan tugas yang Bapak share di LMS, kemudian nanti perwakilan dari masing-masing kalian mempresentasikan hasil dari kerja kalian di S. Sudah dikerjakan semua tugasnya anak-anak? Sudah Bapak Guru. Terima kasih. Sekarang silakan perwakilan dari satu kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kalian di depan teman-temannya. Jadi kesimpulannya adalah dari apa yang disampaikan oleh perwakilan di teman-temannya kalian tadi, bahwa bagian kekuasaan horizontal itu bagian kekuasaan yang garis koordinasinya ke samping, dan bagian kekuasaan vertikal itu garis koordinasinya berdasarkan tingkatan dari pusat sampai barangkali ada yang mau ditanyakan, anak-anak dipersilakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang Bapak yang akan bertanya. DPR, satu saja pertanyaannya dulu. DPR ini tugas apa kira-kira? Apa tugas? Saya Pak, Dan dia. membuat undang-undang Pak. Oke, baik. Membuat undang-undang. Yang lain, ada yang mau? Ya, Pak. Ya, yang lain. Boleh Pak. DPR, ya, silakan Rizul. 1. Menyusun program legislasi nasional Pak. 2. Menyusun rancangan undang-undangan Pak. 3. Menerima rancangan undang-undangan yang disampaikan oleh DPD Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik sekali Rizul Pak Idi. Jadi tugas DPR itu buat undang-undang bersama dengan Presiden. Jadi sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dan berikutnya. Saya akhiri, wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.